Halo teman-teman semua, selamat datang dan balik lagi bersama kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini kita akan membahas seluruh alur cerita dari anime Tensei Ojoto Tensei Reiji no Mahokakume episode pertama. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman agar admin tambah semangat dalam membuat konten. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, and so let's go. Di awal kita diperlihatkan seorang gadis berperawakan mungil yang sepertinya sedang kewalahan menghadapi segerombolan serigala. Lalu di saat yang sama, salah satu party yang sedang memburu serigala di sana awalnya berniat untuk membantu gadis itu. Dan saat salah satu dari mereka akan membantunya, tiba-tiba rekannya yang berperawakan om-om melarang dirinya untuk membantu gadis tersebut. Namun karena merasa tak tega melihat gadis itu dikepung serigala, petualang tersebut seolah tidak mau mendengarkan om-om itu dan langsung menghampiri gadis tersebut. Lalu saat pria itu akan membasmi salah satu serigala, tiba-tiba gadis tersebut malah melarang pria itu untuk membasmi buruannya. Karena sebenarnya gadis tersebut adalah seorang bangsawan dan juga seorang petualang peringkat atas. Gadis tersebut bernama Anis Pia. Lalu setelah seluruh serigala dihabisi Anis, saat ini Anis pun langsung pulang dan membawa item yang ia dapat dari serigala tersebut. Di sini awalnya pria itu masih merasa terheran-heran kenapa Anis tidak menggunakan kekuatan sihir yang merupakan ciri dari kekuatan bangsawan untuk membasmi serigala. Namun om itu pun menjelaskan bahwa sejak lahir Anis tidak bisa menggunakan kekuatan sihir, sehingga ia pun berusaha menutupi kekurangannya dengan menjadi seorang petualang. Lalu beberapa saat kemudian, sesampainya Anis di istana, ia pun bertemu dengan ayahnya yang saat ini sedang bersama beberapa tamu. Lalu ayah Anis yang mengetahui bahwa putrinya sehabis berburu di hutan, seketika itu ia pun memarahi Anis karena Anis lagi-lagi menjadi petualang dan tidak bersikap layaknya seorang putri di hadapan para tamu. Dan saat ayahnya akan memukul Anis, Anis pun berbicara dengan lantang di hadapan para tamu bahwa seorang ayah tidak boleh melakukan kekerasan kepada putrinya. Seketika itu ayahnya pun tidak jadi memukul Anis dan Anis pun langsung kabur dengan wajahnya yang terlihat riang. Namun meski begitu, salah satu tamu dari ayah Anis sepertinya terlihat kagum kepada Anis. Meskipun tanpa menggunakan sihir, Anis masih bisa mengalahkan monster serigala yang tergolong tingkat tinggi. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Anis yang sedang dibantu pelayannya yang bernama Ilya untuk membersihkan badan Anis yang kotor. Dan di sini sepertinya Ilya teringat dengan Anis saat masih kecil, yang mana kala itu tiba-tiba Anis mengatakan bahwa dirinya ingin terbang di udara menggunakan kekuatan sihir. Dan karena sejak kecil Anis tidak bisa menggunakan kekuatan sihir, akhirnya Ilya pun selalu menemani Anis untuk belajar terbang menggunakan alat-alat sihir. Lalu setelah itu, Anis pun langsung pergi ke tempat Tilty untuk membahas item yang baru saja ia dapat dari serigala sebelumnya. Tilty sendiri merupakan orang yang pandai dalam membuat alat sihir dan juga berbagai obat-obatan. Dan berkat bantuan dari Tilty lah, Anis bisa menggunakan kemampuan sihir dengan alat bantuan dari Tilty. Di sini meski Tilty sangat prihatin dengan Anis karena Anis yang tidak bisa menggunakan kekuatan sihir, ia juga merasa khawatir dengan nasib kerajaan jika Anis sampai saat ini masih bermain sesuka hatinya. Dan di sini Anis pun mengatakan bahwa selama ada adiknya yakni Algard, tentunya kerajaan akan baik-baik saja. Karena semenjak Anis menolak warisan tahta kerajaan, Algard lah yang akan menjadi pewaris tahta kerajaan di sana. Ditambah lagi, karena saat ini Algard telah dijodohkan dengan putri adipati jenius bernama Yupilia, sehingga membuat Anis pun menjadi lebih tenang. Hari esok pun tiba. Saat ini kita diperlihatkan putri Yupilia yang sedang ngobrol bersama dua rekannya di sekolah. Lalu tak lama setelah itu ia pun dibuat terkejut dengan kedatangan tunangannya yakni Algard yang secara terang-terangan berjalan bersama gadis lain tepat di hadapannya. Gadis tersebut bernama Laini. Laini sendiri sebenarnya merupakan seorang putri dari kalangan keluarga biasa saja. Namun berkat jasa-jasa yang dilakukan oleh ayahnya pun diangkat menjadi seorang baron, sehingga saat ini kasta dari Laini pun juga ikut naik. Selain itu, karena akhir-akhir ini Algard sering bersama Laini, sehingga tentunya menimbulkan sebuah gosip dari teman-temannya mengenai hubungan pertunangan Algard dan juga Yupilia. Namun di sini Yupilia pun mencoba menutupinya bahwa alasan Algard begitu dekat dengan Laini
Laini karena sebagai putra mahkota, Algard melakukan hal tersebut sebagai bentuk rasa pedulinya terhadap rakyatnya tanpa memandang kasta dari mereka. Seketika itu, dua teman Yupilia yang ada di sana hanya bisa terdiam dan mengiyakan perkataan Yupilia. Lalu sepulang dari akademi, di sini Yupilia mengajak Algard minum teh bersama untuk membahas hubungan pertunangan mereka. Yang mana di sini Yupilia menyarankan kepada Algard untuk tidak terlalu dekat dengan wanita lain, karena hal tersebut bisa mengganggu hubungan antara keluarga mereka. Namun di sini Algard mengatakan bahwa ia tidak peduli dengan urusan politik yang sedang dijalankan oleh keluarga mereka, dan Yupilia tidak berhak ikut campur dengan urusan pasangan yang ia inginkan. Seketika itu Yupilia pun hanya bisa terdiam dan tidak berani membantah perkataan Algard. Dan tak lama setelah itu, Algard pun langsung pergi dan meninggalkan Yupilia di sana. Dan di saat Algard akan kembali ke tempatnya, ia berpapasan dengan Anis yang terlihat masih asik bersenang-senang dengan hal yang ia sukai. Seketika itu, Algard pun terlihat iri kepada kakaknya karena semenjak Anis menolak tahta kerajaan, Algard lah yang akan menjadi penerus dari ayahnya, sehingga tentu membuat dirinya harus terkekang oleh aturan dari keluarganya. Malam pun tiba. Saat ini kita diperlihatkan Anis yang akan menguji sapu terbang yang dikembangkan oleh Tilty. Dan setelah memastikan keadaan sekitar, Anis pun langsung mengaktifkan sapu tersebut, sehingga impian yang selama ini ia inginkan akhirnya telah terwujud, yakni ia yang bisa terbang di udara menggunakan kekuatan sihir. Lalu di saat yang sama kita beralih ke sebuah pesta yang diadakan oleh seangkatan Algard di istana untuk merayakan kelulusan mereka dari akademi. Dan di sisi lain kita diperlihatkan sebuah gosip mengenai kerenggangan hubungan Algard dan Yupilia yang saat ini telah tersebar ke rekan seangkatannya. Ditambah lagi karena di sini Yupilia tidak sedang bersama Algard, sehingga membuat teman-temannya makin yakin bahwa alasan Algard tidak mau dengan Yupilia karena sifat tegas Yupilia terhadap aturan kerajaan. Lalu tak lama setelah itu, ketika Algard datang ke pesta, semua orang yang ada di sana pun terlihat terkejut, terutama Yupilia karena saat ini Algard datang ke sana dengan ditemani Laini. Tidak hanya sampai di situ, di sini secara terang-terangan Algard pun mengumumkan kepada teman seangkatannya bahwa ia telah memutus sepihak perihal hubungan pertunangannya dengan Yupilia. Karena menurut Algard, Yupilia telah dibutakan oleh keinginannya menjadi seorang ratu, sehingga berani melakukan tindakan yang tidak pantas bagi seorang bangsawan, seperti melakukan perundungan kepada Laini, bahkan sampai ingin melakukan pembunuhan. Dan menurut kesaksian dari teman-teman Algard, Yupilia telah menyuruh dua temannya untuk melakukan perundungan kepada Laini agar Yupilia tidak terlibat secara langsung. Yupilia yang mendengar hal tersebut tentu merasa sangat terkejut karena ia sama sekali tidak tahu apapun tentang tuduhan yang diberikan kepada dirinya. Lalu tak lama setelah itu, di tengah situasi tegang tersebut, tiba-tiba dari arah jendela datang seseorang yang menerobos masuk ke acara tersebut. Dan ternyata orang tersebut adalah Anis yang saat ini sedang mencoba sapu terbang yang diciptakan Tilty. Di sini awalnya Anis mencoba bertanya langsung kepada orang-orang di sana mengenai keadaan yang terlihat cukup tegang tersebut. Dan setelah ia melihat sendiri situasinya, ia pun beranggapan bahwa saat ini Algard sedang melakukan pembatalan pertunangan dengan Yupilia. Lalu episode ini pun ditutup dengan Anis yang tiba-tiba tanpa pikir panjang malah mengajak pergi Yupilia dari sana, dan ia akan mengadukan situasi yang ada di sana kepada ayahnya, sehingga tentunya saat ini Algard terlihat cukup marah karena kakaknya telah mengacaukan hal yang ia lakukan. Oke, untuk pembahasan anime Tensei Ojo to Tensei Rechi no Mahou Kakume episode pertama cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai, dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.